Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnidar, NIM 20 11 90 298, kelas PAI 5I, jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan sedikit menceritakan atau menggambarkan sebuah kisah sahabat Nabi, yaitu Nuaiman bin Amr bin Rofa'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kisah sahabat Nabi yang gemar melucu. Namun sahabat Rasulullah ini disebut masuk ke surga dengan tertawa. Beliau adalah Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk sukai video ini dan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Tinta Mahabbah. Terima kasih. Kisah sahabat Rasulullah SAW yang bernama Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah sudah sering kita dengar. Dia adalah salah satu sahabat yang paling disayangi Rasulullah SAW. Sikapnya yang polos dan lucu tak jarang membuat Rasulullah SAW tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya. Dalam berbagai riwayat pun telah dijelaskan bahwa Nuaiman memiliki banyak kisah, mulai dari keisengannya yang menyembelih unta tamu Rasulullah SAW hingga kisahnya yang sengaja menjual sahabatnya untuk beberapa saat lantaran tak diberi makanan ketika tengah berdagang. Nuaiman memang dikenal sebagai sosok sahabat yang sangat jenaka. Namun sikap lucu yang selama ini diceritakan dalam berbagai riwayat bukanlah sikap yang dibuat-buat, melainkan memang sikap alami Nuaiman yang sangat polos dan selalu mengerjakan semua dengan hati. Sifatnya itu polos dari hati. Disebutkan dalam berbagai riwayat, Nuaiman akan memasuki surga dengan tertawa. Hal itu lantaran ia sangat sering membuat Rasulullah SAW dan para sahabat terhibur dengan sikapnya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Nuaiman ketika meninggal dunia akan masuk ke surga dengan tertawa, karena ia selalu menyenangkan Rasulullah SAW dan para sahabat. Sementara itu, salah satu kisah lucu Nuaiman yang paling terkenal adalah ulahnya yang sengaja menyembelih unta milik tamu Rasulullah. Dikisahkan saat itu tamu Rasulullah yang datang merupakan delegasi dari berbagai negara yang sengaja datang untuk mencari tahu tentang Islam. Saat itu, para delegasi tersebut datang mengendarai unta dengan ukuran yang sangat besar dan gemuk. Saat tamu datang, Nuaiman menjadi salah satu sahabat yang tengah duduk bersama para sahabat di dekat rumah Rasulullah dan tempat diparkirnya unta-unta gemuk tersebut. Saat itu, para sahabat sengaja bergurau dengan Nuaiman agar menyembelih unta yang tengah diparkir di depan rumah Rasulullah SAW. Tak disangka Nuaiman benar-benar menyembelih unta tersebut. Saat mengetahui tindakan Nuaiman, para sahabat merasa bingung. Sedangkan Nuaiman melarikan diri dari kejaran para sahabat. Belum sampai dikejar para sahabat, Rasulullah SAW keluar dengan para tamu dan langsung kaget karena unta yang dikendarai tamu Rasulullah SAW telah disembelih oleh Nuaiman. Rasulullah SAW pun bertanya, siapa yang telah menyembelih unta tersebut? Kemudian para sahabat menjawab, yang menyembelih unta tersebut adalah Nuaiman. Singkat cerita, Rasulullah SAW berserta para sahabat pun mencari Nuaiman. Sebelum mencari Nuaiman, Rasulullah SAW terlebih dahulu telah mengganti unta milik tamunya tersebut. Kemudian mencari keberadaan Nuaiman yang diketahui berlari hingga ke perbatasan Madinah. Saat itu, Nuaiman bersembunyi di rumah seorang sahabat yang bernama Al-Miqdad. Nuaiman sembunyi di sumur atau galian yang saat itu tengah dikerjakan Al-Miqdad. Sebelum memasuki sumur, Nuaiman pun meminta agar Al-Miqdad berjanji agar tak memberitahukan kepada siapapun tentang keberadaannya, termasuk jika Rasulullah SAW yang mencari. Tak lama kemudian Rasulullah SAW beserta rombongan para sahabat mendatangi Al-Miqdad dan bertanya di mana keberadaan Nuaiman. Al-Miqdad saat itu merasa bingung karena sebelumnya telah berjanji tak akan memberitahukan kepada siapapun
jika Nu'aiman berada di dalam sumur. Namun ia semakin bingung karena yang datang bertanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mulut Al-Miqdad saat itu berkata bahwa dirinya tak mengetahui keberadaan Nu'aiman, sedangkan tangannya mengarah pada galian sumur yang ditutupi dengan pelepah daun kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menghampiri sumur itu dan membuka pelepah daun kurma yang ada di atasnya. Kemudian didapati Nu'aiman berada di dalam galian sumur itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Nu'aiman untuk naik. Dilihatlah Nu'aiman penuh dengan debu pada wajahnya. Dibersihkanlah wajah kotor Nu'aiman dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tak marah, namun membersihkan wajah Nu'aiman dengan tertawa bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.